Ustadz Sukadi Karyoto. Iya, beliau pernah jadi Amir wilayah Jawa Tengah dulu. Kalau yang lama tahu, yang baru belum tahu, dikasih tahu. Ya, alhamdulillah, ya kan? Sudah kita dengarkan tazkirah dari beliau. Ya. Mudah-mudahan kita hatinya hidup. Jadi kalau diingatkan, diberi nasihat, itu enggak sawaun alaina, ya sama saja bagi kita. Sawaun alaihim awa'atta amlakum minal wa'idin, Allah amlam takum minal wa'idin. Sama saja bagi kamu, kamu diberi mau itu atau tidak, sama saja. Jangan. Kalau orang kafir, a'anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Kalau orang beriman kayak kita, awa'atta amlam takum minal wa'idin. Kamu dikasih mau itu atau tidak, sama saja. Jangan ngaruh. Na'udzubillah, jangan. Ya. Orang beriman itu diberi tazkirah itu bermanfaat. Iya. Udah semangat makin semangat. Ya. Udah lembut hatinya makin lembut. Apalagi kita ada kekeliruan. Tidak sakit hati. Ya. Tidak marah. Tidak kecil hati. Tidak mutungan. Nah, orang beriman begitu. Ustaz Ahmad Supardi karena di tengah-tengah kita, ya kita juga akan dengarkan juga ya, nasihat beliau. Beliau pernah jadi Amir Ummul Qura Bekasi Selatan. Ketika pertama lahir Bekasi Raya, Bekasi Selatan namanya Bekasi Al-Janubiyah. Beliau amirnya. Ya kan? Dulu Karawang masih gabung dengan Bekasi Raya. Oh, masih Al-Qurbiyah. Ya kan? Sebelum ada Bekasi Raya, ya, beliau Amir Ummul Qura Bekasi. Ustaz Abdul Hamid Amir Ummul Qura Karawang. Amir Ummul Qura Subang dulu. Ustaz Hasim pernah. Ya, beliau juga menjadi saksi utama tragedi Cikampek juga pernah. Ya kan? Ini orang-orang lama tahu itu. Bagaimana dahsyatnya itu, tapi itu semuanya menjadi ya, peringatan kita. Kita alhamdulillah pernah mengalami itu. Nah, insya Allah bukan tambah lemah tapi tambah kuat. Ya kan? Gitu. Walaupun di Lawatul Muslimin itu tidak ada junior senior sama. Ya, memang begitu, tapi tetap al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Ada kaidah begitu. Al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Artinya keutamaan itu bagi yang mengawali walaupun yang belakangan lebih baik. Itu ada yang gitu. Selama yang mengawali itu masih istiqomah. Dan figur utama kita adalah Rasulullah, teladan kita. Baik, kepada Ustaz Ahmad Supardi Pa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallahu faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang telah mengutus utusannya agar utusan Allah tadi
dengan diberikan bekal petunjuk dan sistemnya tadi, yaitu untuk dimenangkan. Ingat, kehadiran kita semua ini bukan untuk memenangkan, tetapi untuk dimenangkan oleh Allah. Jadi mesti kita mengikuti, mesti ittiba. Tidak bisa kita ini membuat suatu rekayasa dalam hikmah itu. Jadi mesti ittiba, karena hanya untuk dimenangkan. Daripada satu sistem-sistem yang telah dibikin oleh orang yang merasa pandai gitu, padahal di atasnya ada yang maha pandai. Maka dikala itu sudah kita gulirkan di hadapan mereka, cenderung mereka itu orang-orang yang musyrik dalam dadanya itu cenderung apa? Membenci kalian. Maka tidak mesti kita harus berotot-ototan dengan leher yang sampai keluar otot yang besar, dan tidak sampai kita berputus persaudaraan dengan mereka. Hanya katakan wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah yang menjadi saksi apa? Saksi atas kebenaran itu. Tugas kita sekedar menyampaikan. Maka dalam menyampaikan itu mesti kita perlu dengan ketawaduan. Khawatir kita juga tidak pas, tetapi kita mesti yakin akan apa yang kita sampaikan tadi. Tapi hanya kayak kekhawatiran tadi sehingga kita menjadi orang yang tawadhu dalam penyampaian itu. Subhanallahi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya senantiasa istiqomah hingga nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi. Sebaik-baik bekal untuk kita semuanya dalam menghidupi kehidupan di dunia yang sifatnya hanya sementara tadi, satu hari di akhir 9.000 tahun di dunia menurut hitunganmu tadi, maka sampai menuju kamu akhirat yang khalidina fiha abada, kalau selama-lamanya tadi adalah takwa. Sebaik-baik bekal kalian menghidupkan dunia sampai menuju pada kampung akhirat adalah takwa. Inna akramakum indallahi. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang takwa kepada Allah SWT. Amin. Bahwa kunjungan Amir Daulah ke wilayah-wilayah atas instruksi Khalifah itu dalam rangka pembinaan. Maka kemarin hasil Syuro Daulah itu, kunjungan pada bulan ini adalah judulnya, temanya adalah pembinaan ibadah secara fardiyah dan ibadah secara struktural. Itu kemudian judul daripada hasil Syuro di Syuro Daulah, yaitu bab pembinaan ibadah fardiyah dan ibadah secara struktural. Yang pertama adalah bahwa segala bentuk aktivitas kita atau bahasanya ada amaliyah kita ini yang kita lakukan dengan anggota badan kita ini, itu akan menjadi suatu nilai ibadah di depan Allah, di hadapan Allah, akan bisa memberatkan daripada timbangan nanti kebaikan nanti di yaumul akhir, apabila diawali dengan kerja hati. Ingat, maka segala bentuk kerjaan-kerjaan kita apapun bentuknya yang disebut amal yang soleh itu tidak akan bisa memberatkan timbangan di depan Allah, di hadapan Allah nanti tidak akan bisa memberatkan timbangan kebaikan kecuali ada kerja hati. Apa namanya? Niat. Maka para alim ulama itu senantiasa mengutamakan kerja hati dulu sebelum kerja raga kita ini. Maka tanpa ada satu niat lebih awal kita menjalankan apapun bentuknya, kita ngasih uang apa, kita memberikan uang belanja kepada istri kita, ada suatu hal perbuatan yang baik, tetapi tanpa diawali dengan kerja hati, bahwa aku sengaja memberikan uang belanja kepada istri karena aku semata ya Allah, maka harapannya minta diganti surga.
tanpa ada suatu kerja hati bahwa saya menyengaja, bahasanya begitu, lain kerja yang berkata hati kita, saya menyengaja memberikan uang belanja karena Engkau semata ya Allah, semoga untuk hadirat surganya. Tanpa ada terbetik dada kita seperti itu, orang seperti itu, maka sama orang kafir. Orang kafir juga sama, memberikan uang belanjanya, oh mungkin kita karena pas-pasan harta kita, besi kita mungkin satu hari cuma 30, atau mungkin 50, kadang nggak nyampe, kadang cuma 10.000, bisa jadi. Tapi orang kafir lebih besar daripada itu. Tetapi karena dia tidak ada, satu, dia bukan orang beriman, yang kedua tidak ada kata-kata Allah di dalam dadanya tadi, sehingga nggak ada nilai. Kita sudah beriman, sudah yakinlah bahwa segala bentuk amal kita akan dapat Allah. Tetapi tanpa ada suatu niat dalam dada kita, ingatlah, maka itu kerjaan sepertinya orang kafir tadi. Sehingga apa? Tidak bisa memberatkan timbangan kita nanti di kebaikan kita ya. Maka jati itu mesti awal itu. Itulah ibadah. Warahmatullah, maka kita ini akan dimenangkan Allah. Tanpa adanya kita ini secara fardiyah, secara amalan fardiyah itu ditingkatkan dengan maksimal, maka sangat beratlah kita ini akan menjalankan misi kita untuk tugas itu. Ingat, kata Khalifah beberapa kali sampaikan bahwa yang terberat itu istiqomah. Yakinkah pada sampai nanti kita akhiratnya kita masih menjadi tugas khalifah? Sudah berapa banyak di antara saudara kita yang dulu mendakwahkan kita, yang dulu kita jadi mat'unya, kita digarap oleh mereka dengan maksimal, dengan ayat-ayatnya yang begitu mensibgoh kita dengan kesungguhannya, tetapi sekarang dia nggak di tengah kita. Bukan kurang ilmunya, enggak. Istiqomah itu Masya Allah. Maka tanpa kita mesti bangun bener ibadah fardiyah kita dulu. Coba kalau ada pertanyaan, siapa di antara kita ini yang satu hari full sholat jamaah di masjid? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya kemarin. Belum tentu semuanya akan ngacungkan tangan. Atau satu aja, siapa yang tadi subuh sholat jamaah di masjid? Belum tentu semua akan ngacungkan tangan. Nah, ini memang ibadah fardiyah, tetapi ini bagian daripada pembinaan seorang amir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azim. Maka sungguh telah datang pada kalian seorang rasul di tengah-tengah kalian, dari golongan kalian. Itu terasa berat terhadap mereka itu apa? Akan dengan keselamatan kalian. Tuh. Maka seorang amir itu senantiasa berpikir, kira-kira umat saya imannya tetap apa enggak ya? Kira-kira dia selamat enggak ya? Seperti halnya kita orang tua terhadap anak-anak kita itu. Tuh. Maka kalau kita pas tadi sholat begitu, kok buat anak kita nggak ada sholat berjamaah, rasanya itu, kenapa sih anak saya nggak datang sholat berjamaah ya? Sering saya rasakan begitu kalau saya di masjid khilafah itu, pas saya terkadang jadi imam itu, saya lihat kok silatif nggak ada, kemana ya? Itu rasa tanggung jawab saya itu, langsung bersolat jamaah. Kenapa tadi latih sholat berjamaah? Oh lagi ini. Tapi kita sebagai orang tua ada tanggung jawab yang berat begitu. Begitu seorang amir, kira-kira staf dan wargaku pada sholat jamaah di mana ya? Kira-kira staf dan wargaku dia punya hari makan nggak ya? Tuh, jangan sampai pagi kita bangun sudah minum kopi, minum kue, makan kue, tetapi tidak berpikir kira-kira warga seperti gini ya. Jangan-jangan dia udah utang sono nggak dapat, utang sono nggak dapat, utang sono nggak dapat, dia malah